Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntahara Nafia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang artikel yang saya buat kemarin, dan di sini saya akan membahas sedikit beberapa ulasan dan artikel saya, yakni teknik konseling dalam lintas budaya. Jadi secara umum artikel ini tuh meningkatkan pemahaman sikap positif dan keterampilan dasar atas keterampilan dasar peserta dalam membantu individu melalui bimbingan dan konseling lintas budaya. Balik ke hakikat konseling lintas budaya. Identitas budaya konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara seorang konselor dan konselinya. Nah, definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan di sini adalah konseli lintas budaya sebagai hubungan konseli yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok minoritas, atau lebih jelasnya itu hubungan yang melibatkan seorang konselor dan konseli yang secara rasial, etnik sama tetapi memiliki perbedaan budaya. Ini pendekatan konseli lintas budaya. Di sini ada 3 pembagian terkait pendekatan konseling lintas budaya. Yang pertama itu pendekatan universal atau etnik yang merupakan inklusivitas, komunalitas, dan keunikan kelompok. Terus yang kedua yakni pendekatan etnik atau kekhususan budaya. Nah, yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik yang dimana memiliki kebutuhan-kebutuhan konseling secara khusus mereka. Ketiga yakni pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Ardeni dan Matan pada tahun 1998 yang berjudul Transcultural Counseling in Action. Nah, semua kelompok-kelompok budaya yang tadi itu memiliki kesamaan kebenaran untuk kepentingan konseling. C. Model konseling lintas budaya. Model konseling lintas budaya itu memiliki 3 bagian, yakni culture-centered model, integrative model, ethomedical model. Nah, yang pertama yakni culture-centered model atau model berpusat pada budaya. Yang dimana di sini itu didasarkan pada suatu kerangka fikir atau framework yang memiliki korespondensi budaya konselor dan konseling. Dengan cara ini tuh mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan pada cara pandangnya masing-masing. Yang kedua yakni integrative model atau model integratif. Di sini itu ada 4 perumusan kelas variabel yang suatu pandangan konseptual dalam konseling model integratifnya itu. Yang pertama, reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial, pengaruh budaya mayoritas, terus pengaruh budaya tradisional, dan yang terakhir yakni pengalaman dan anugerah individu bagi keluarga. Nah, dari yang keempat ini tuh dimana memiliki penempatan individu dalam konsepsi sakit dan budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirnya. Yang terakhir yakni ethomedical model atau model ethnomedical. Model ini tuh merupakan alat konseling transstruktural yang memiliki beberapa bagian konsep. Yang pertama, konsep sakit atau sickness conception. Yang kedua, causal atau healing beliefs. Yang ketiga, kriteria sehat atau well-being criteria. Terus yang keempat, body function belief. Terus yang terakhir yakni health practice evaluation belief. Terus kita beralih ke identitas dan komponen perbedaan budaya. Ya, di sini itu identitas dan komponennya itu ada 4 komponen.
Dan 4 komponen ini tuh yang paling menonjol. Yang pertama, konsep waktu dan sifatnya sirkuler atau waktu itu beredar dan tidak beredar secara langsung. Yang kedua, hidup terlalu bergantung pada nasib. Yang ketiga, sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kurang. Dan yang terakhir yakni orientasi nilai budaya yang vertikal. Nah, dalam konteks pengembangan konsep utuh dari bimbingan konseling di Indonesia itu diperlukan rangkaian atau pengkajian lintas disiplin yang berfokus pada perspektif metafisis tentang orientasi yang vertikal, keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Di sini seorang konselor itu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang profesional, karena seorang konselor yang profesional hendaknya meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kemampuan pengetahuan seperti yang pertama, kemampuan pengetahuan informasi, pengetahuan dan pemahaman karakteristis untuk konseling terapi, terus memiliki kemampuan verbal maupun nonverbal, terus mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Sikap seorang konselor, di mana seorang konselor itu harus menghormati kliennya, harus memiliki sikap terhadap kliennya, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, di sini tuh seorang konselor harus bersikap netral, tidak boleh mempengaruhi kliennya. Jadi di sana ada unsur saling mendukungnya. Seorang klien harus mendukung konselornya dan seorang konselor harus mendukung kliennya. Jadi tidak ada unsur dalam saling mempengaruhi tentang kepercayaan dan agama. Syarat menjadi seorang konselor dalam lintas budaya, konselornya itu harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademiknya dan pengalamannya. Yang kedua, menciptakan situasi konseling yang harus atas persetujuan bersama, di mana ada kesepakatan antara seorang konselor dan kliennya. Terus yang ketiga, konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori pada situasi tertentu. Jadi, di mana seorang konselor harus bisa menempatkan teorinya pada situasi khusus seperti tadi. Yang keempat, yakni seorang konselor harus terbuka untuk mendapatkan ditantang dan diuji. Terus seorang konselor harus menyadari sistem nilai, potensi, stereotipe, dan prasangka-prasangka lainnya. Dan yang terakhir yakni konselor harus dapat menyadari bagaimana bentuk reaksi mereka terhadap perilaku umum. Itu saja, jadi kita beralih ke kesimpulannya, yakni definisi konseling lintas budaya yang dijadikan rujukan adalah konseling lintas budaya yakni sebagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseling yang secara rasial dan etnik sama tapi memiliki perbedaan, yakni memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lainnya. Mungkin itu saja. Untuk yang mau bertanya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.